Saya Monik Kartika Wulandari, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kelas eksekutif angkatan 34. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor eksternal yang terdapat pada PT Hotel Indonesia Natur. PT Hotel Indonesia Natur merupakan perusahaan yang didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pada 5 Agustus 1962. Selama kurun waktu 42 tahun, perusahaan ini menjadi satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perhotelan. Dalam perkembangan bisnisnya, di luar kerjasama dengan pihak lain, PT Hotel Indonesia Natur mampu memiliki dan mengelola aset bangunan hotel yang berjumlah 14 dengan total kelolaan berjumlah 2.482. PT Hotel Indonesia Natur bervisi menjadi perusahaan bidang hospitality terbaik bertaraf internasional dengan budaya dan kepribadian Indonesia. Dengan misi menciptakan produk keramah tamahan Indonesia dengan pelayanan prima yang berkesan baik bagi para tamu, serta melayani pemangku kepentingan dengan penuh integritas, bermartabat, dan profesionalisme yang mengoptimalkan aset demi meningkatkan nilai setinggi-tingginya bagi pemangku. Analisis faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Hotel Indonesia yang pertama dari lingkungan demografi. Demografi merupakan studi kependudukan manusia yang menyangkut ukuran kepadatan lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik lain. Berdasarkan demografi, jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur, saat ini yang berusia produktif adalah yang menjadi penduduk dominan dari bangsa Indonesia, sehingga didapatkan peluang berdasarkan isu sebagai pasar potensial yakni kaum milenial yang produktif. Potensial pasar tersebut menyasar pada usia 18-32 tahun, di mana usia tersebut mereka baru mulai kerja dan mulai mandiri. Didukung dengan modernitas gaya hidup yang serba praktis, tren anak muda mencari petualangan dan berlibur ke berbagai destinasi sesuai dengan preferensi mereka dan adanya dukungan media untuk berbagi cerita wisata. Dari peluang tersebut didapatkan ancaman bahwa usia produktif kaum milenial merupakan usia yang sangat dinamis. Pada usia ini akan terjadi banyak perubahan yang sangat cepat, sehingga mungkin akan terjadi kelangkaan hunian, malahan akan dapat memicu adanya talent war antara perusahaan untuk menjadi semenarik mungkin. Yang juga perlu menjadi perhatian adalah ancaman dari segi selera milenial yang lebih memilih alternatif akomodasi dengan harga lebih murah dibanding hotel pada umumnya dengan standar yang jauh berbeda dengan hotel. Maka dari itu, implikasi yang dapat kami sarankan adalah PT HIN mungkin untuk mengganti style demi mengakomodir kebutuhan pasar khusus tersebut. Maka perubahan akan sangat terukur dan hasilnya akan tepat. Analisis faktor eksternal yang kedua adalah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, menjadi faktor pembentuk ekonomi adalah salah satunya adalah pariwisata. Didapatkan peluang bahwa dari pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan, baik lokal maupun asing, masih menjadi salah satu andalan penggerak perekonomian, khususnya untuk penerimaan devisa negara. Didapatkan ancaman terkait lingkungan ekonomi, yakni menurunnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh COVID-19 memberikan pelajaran penting. Di satu sisi harus bertahan untuk tetap beroperasi, namun di sisi lainnya dan fasilitas yang sesuai standar harus dipenuhi, yang artinya pengeluaran ekstra akan menjadi pos tersendiri dan penting. Implikasi terkait lingkungan dalam faktor ekonomi
PT Hotel Indonesia Natur dapat mempertimbangkan strategi diferensiasi yang dapat ditetapkan untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang berbeda dari penyedia akomodasi lainnya. Sehingga PT Hotel Indonesia Natur menemukan potensi apa yang dapat dimaksimalkan untuk dikelola atau dimungkinkan dan dilakukan kerjasama dengan beberapa pihak demi terselenggaranya kesinambungan dukungan dalam hal perekonomian. Faktor eksternal, sosial, dan budaya. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu suatu kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam lingkungan sosial budaya berlaku sistem yang mempengaruhi cara hidup manusia dalam bermasyarakat. Dari segi sosial budaya didapatkan peluang PT Hotel Indonesia Natur memiliki properti di berbagai pulau, di mana menjadi destinasi wisata dengan keberagaman adat istiadat setempat yang menjadi sebuah nilai tambah bagi perusahaan. Potensi masing-masing daerah dapat menjadi bahan penyusunan berbagai bentuk program kepedulian atau corporate social responsibility dari PT Hotel Indonesia Natur yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat setempat, di mana dari kegiatan tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap citra hotel bagi stakeholder dan sekaligus menjadi program destinasi wisata daerah. Terdapat juga ancaman terkait lingkungan sosial dan budaya. Pepatah lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya menjadi sebuah peringatan karena terkait dengan pemaksimalan potensi daerah, yang mana secara budgeting, pengelolaan dalam rangka memaksimalkan potensi daerah tersebut akan berbeda satu properti dengan properti lainnya, sehingga dapat dipastikan akan terjadi konflik kepentingan dari beberapa pihak. Implikasi yang dapat kami sampaikan adalah PT Hotel Indonesia Natur dapat bekerja sama dengan BUMD atau pemerintah setempat untuk menggali potensi dan bersama-sama menciptakan peluang baru yang memiliki nilai kemasyarakatan yang tinggi. Hal tersebut akan mendukung visi PT Hotel Indonesia Natur menjadi perusahaan bidang hospitality terbaik bertaraf internasional dengan budaya dan kepribadian Indonesia. Aspek lingkungan alam. Beberapa isu terkait lingkungan alam menjadi faktor penentu dalam industri pariwisata perhotelan. Masalah yang sering kali muncul yaitu masalah sampah, air, dan limbah cair. Peluang yang dapat ditemukan terkait lingkungan alam, dewasa ini sudah banyak teknologi yang mampu mengolah limbah untuk dijadikan barang yang dapat digunakan lagi. Pemanfaatan limbah juga dapat mengikutsertakan masyarakat atau perangkat desa setempat menjadi sebuah peluang bisnis yang dijadikan program CSR perusahaan. Ancaman terkait lingkungan alam adalah menjaga lingkungan alam dengan menggunakan teknologi juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka harus digunakan teknologi yang efisien dan tepat. Limbah harus dikelola dengan baik, karena jika tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi menyebabkan masalah di sekitar properti yang mengancam perusahaan. Implikasi terkait lingkungan alam, PT Hotel Indonesia Natur dapat menjaga lingkungan alam dengan melakukan pengolahan limbah yang benar. Melalui teknologi yang dikerjasamakan kepada pihak yang mumpuni di bidangnya, maka pengelolaan limbah akan dapat terproses dengan baik, sehingga selama perjalanan bisnis operasional hotel tidak menjadi batu sandungan bagi lingkungan alamnya. Analisis eksternal terkait informasi dan teknologi. Teknologi merupakan sebuah modal dan sumber daya yang diciptakan, dikembangkan, dan digunakan manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Digitalisasi kian berkembang dengan cepat dan merambah ke berbagai faktor sektor industri. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dan membawa keuntungan bagi berbagai sektor, termasuk bagi industri perhotelan. Peluang terkait lingkungan teknologi.
Penggunaan teknologi di bidang perhotelan telah terbukti mengalami kemajuan yang sangat pesat dan terbukti sangat membantu bisnis perhotelan di bidang marketing dan pengembangan bisnis lainnya. Hadirnya teknologi dalam bidang pariwisata, khususnya perhotelan, dapat mempermudah perusahaan untuk mencari tahu performa perusahaan di mata publik serta dapat melakukan promosi dengan isu-isu terkini. Ancaman terkait lingkungan informasi dan teknologi adalah diperlukannya modal yang tidak sedikit bila melakukan adaptasi di bidang teknologi. Bila menginginkan teknologi mutakhir, maka biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi lebih tinggi. Selain untuk pengadaannya, juga untuk pengelolaan serta pemeliharaannya. Implikasi terkait lingkungan informasi dan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang maksimal mampu dilakukan oleh PT Hotel Indonesia Natur dengan mengadopsi teknologi dari perusahaan serupa atau melakukan kerjasama dengan perusahaan terkait atau juga berinvestasi di bidang teknologi. Selain beradaptasi dengan kemajuan teknologi, PT Hotel Indonesia Natur juga telah melakukan sharing risiko terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi muncul. Di bidang pemerintahan, kebijakan pemerintahan sedikit banyak akan mempengaruhi proses kegiatan suatu bisnis. Maka dari itu sangat penting untuk selalu melakukan pengkinian kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada serta melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan kebijakan tersebut. Dalam bidang pariwisata, pemerintah telah menentukan 10 destinasi wisata prioritas yang kebijakannya tertuang dalam laporan kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2017. Dari segi pemerintahan, ditemukan peluang terkait lingkungan pemerintahan. Kebijakan pemerintah menentukan 10 kawasan pariwisata prioritas merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh PT Hotel Indonesia Natur karena di daerah destinasi prioritas yang ditentukan pemerintah tersebut terdapat properti dari PT Hotel Indonesia Natur ditambah dengan kemudahan prosedur perizinan, maka dipastikan pasar pada destinasi prioritas akan dapat direbut. Ancaman terkait lingkungan pemerintahan adalah penentuan 10 destinasi prioritas menjadi wacana yang ditangkap oleh banyak investor, serta program pemerintah dalam upaya penyederhanaan prosedur perizinan dan operasional bisnis, pada akhirnya akan menarik banyak investor untuk membangun bisnis akomodasi pariwisata, yang artinya persaingan pasar akan semakin ketat dan tinggi. Implikasi terkait lingkungan pemerintahan, PT Hotel Indonesia Natur dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam hal perizinan untuk membuka kerjasama dengan pihak lain, dalam rangka diversifikasi dan marketing properti hotel. Sedangkan penentuan 10 destinasi wisata prioritas mutlak harus disambut baik oleh PT Hotel Indonesia Natur karena aset properti perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan touch up pada penampilan dan kemasan properti tersebut. Analisis eksternal dari lingkungan politik merupakan pembahasan yang melibatkan banyak pihak. Pertumbuhan dan perkembangan di bidang pariwisata sangat berpengaruh dengan keadaan lingkungan politik, karena sebagian besar daerah atau bahkan negara pemasukan berasal dari sektor pariwisata, yang mana pariwisata merupakan sektor bisnis yang banyak melibatkan stakeholder dari berbagai macam elemen usaha. Peluang terkait lingkungan politik di Indonesia. Peluang pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia terlihat sangat baik sebelum pandemi COVID. Dikarenakan suasana politik yang stabil di Indonesia dengan otonomi daerah terhadap peraturan yang tidak lagi terpusat, maka setiap pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan sendiri untuk destinasi wisata di daerahnya. Wisatawan asing terutama tidak merasa cemas untuk berkunjung ke Indonesia karena kestabilan politik yang berdampak pada keamanan di seluruh wilayah yang menjadi destinasi utama wisata mereka dalam berlibur. Ancaman terkait lingkungan politik Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat keadaan berubah, mulai dari kebiasaan hingga kebijakan. Di tengah perjuangan melawan COVID, para elit politik mengeluarkan kebijakan Omnibus Law
di mana kebijakan tersebut mengundang pro kontra dan terkesan tidak relevan dengan keadaan global saat ini. Apabila RUU Omnibus Law diputuskan secara sepihak, maka yang terjadi adalah kekacauan bahkan kerusuhan yang dibarengi dengan demonstrasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kebijakan terkait politik tersebut sangat mempengaruhi pariwisata meskipun sektor ini telah menggunakan otonomi daerah. Namun untuk mentaati peraturan tersebut, tidak semua pengusaha memiliki kemampuan yang sama untuk memberikan bonus tersebut, apalagi hingga 5 kali gaji. Sehingga beberapa kebijakan lainnya dinilai tidak adil terutama di saat pandemi COVID ini. Implikasi terkait lingkungan politik di Indonesia. PT Hotel Indonesia Natur harus berkomunikasi dengan beberapa stakeholder terkait lingkungan politik di sektor pariwisata. Melakukan sinergi yang baik antar sesama pemegang kepentingan demi menciptakan rasa aman di daerahnya, dengan tetap menjaga perdamaian kelompok bisnis maupun masyarakat di sekitarnya. Sehingga citra aman, nyaman, tertib dapat ditunjukkan kepada para wisatawan, sehingga properti dari PT Hotel Indonesia Natur memiliki daya tarik tersendiri dalam hal keamanan. Lingkungan hukum domestik. Undang-undang diadakan untuk mengatur masyarakat. Adanya batasan dan tujuan yang harus ditaati. Pemerintah berusaha melindungi setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Undang-undang tersebut mengatur hal-hal mengenai bisnis-bisnis, terutama perhotelan di Indonesia. Peluang terkait lingkungan hukum domestik. Kebijakan atau undang-undang yang diterbitkan pemerintah sudah tidak asing bagi PT Hotel Indonesia Natur sebagai BUMN perhotelan yang sangat dekat dengan peraturan dan pemerintahan. Ambience tersebut juga terasa di setiap lapisan unit kerja dan karyawan PT Hotel Indonesia Natur. Ancaman terkait lingkungan hukum domestik adalah adanya pandemi COVID-19 membuat undang-undang dalam bidang pariwisata menjadi tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Penambahan prosedur dapat menjadi ancaman bagi pihak hotel karena jika ada suatu kesalahan atau prosedur umum berupa kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalam operasional hotel dapat menjadi sanksi bagi properti hotel dan dapat berdampak pada citra yang menjadi hotel tersebut buruk karena penilaian dari pemerintah. Implikasi lingkungan hukum domestik. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Hotel Indonesia Natur perlu mengambil langkah mencermati agar aman dalam berbisnis dan mentaati undang-undang tersebut. Bisnis pariwisata merupakan bisnis yang terlibat pada industri hotel dan penginapan, serta bersinggungan dengan jalannya industri pariwisata lainnya. Sehingga perusahaan mutlak perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja tentang perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Lingkungan hukum internasional. Hukum internasional yang mengatur tentang pariwisata tertuang dalam Convention International Contract Travel, di mana dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri yang tidak dapat diproduksi tersendiri, maka negara-negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Keikutsertaan Indonesia dalam GATS atau General Agreement on Trade in Service, di mana kegiatan tersebut tidak hanya membuka peluang pasar internasional pada sektor usaha kepariwisataan, namun juga dapat memberikan perlindungan bersifat multilateral yang lebih baik bagi kepentingan dalam negeri. Peluang terkait lingkungan hukum internasional. Era globalisasi dan digitalisasi menjadikan seluruh warga dunia mudah untuk melakukan kegiatan, baik itu bisnis maupun kesenangan lintas negara. Hukum internasional mempermudah setiap warga negara untuk berlibur atau berkunjung ke negara lain. Hal ini mampu membuka akses pariwisata yang akan membawa keuntungan tersendiri baik dalam hal pendapatan devisa negara maupun image di mata dunia. Ancaman terkait lingkungan hukum internasional. Status Indonesia menjadi negara maju menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan, terutama di bidang pariwisata yang berhubungan langsung dengan luar negeri. Setiap penawaran akan dilakukan untuk menciptakan sebuah harapan baru dan pengalaman tertentu saat berkunjung ke Indonesia.
menjadi sebuah ancaman manakala properti yang terpilih tidak mampu memberikan pengalaman yang diharapkan. Ditambah lagi bila daerah yang menjadi tujuan wisatawan tidak mampu menjamin keamanan dan kemudahan akses. Implikasi terkait lingkungan hukum internasional adalah PT Hotel Indonesia Natur perlu mencermati serta mempelajari keadaan terkait kebijakan internasional. Ditambah dengan berubahnya status Indonesia menjadi negara maju, bila dimungkinkan dibentuk sebuah unit kerja yang secara khusus merencanakan strategi-strategi apa yang diperlukan untuk dipersiapkan menghadapi isu pariwisata secara global dunia. Selain sebagai referensi, hal tersebut juga sebagai barrier penanda sampai di manakah PT Hotel Indonesia Natur menapakkan jejaknya di kancah internasional. Sebagai kesimpulan dan saran, PT Hotel Indonesia Natur merupakan satu-satunya BUMN dengan core bisnis perhotelan di Indonesia, di mana memiliki akses sangat dekat dengan kebijakan pemerintahan sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk bertahan dan merebut pasar perhotelan di tengah pandemi COVID. PT Hotel Indonesia Natur memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, yang menjadikan potensi untuk dapat secara intens melakukan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal secara lebih mendalam, dan untuk memperoleh gambaran industri sehingga dapat membantu dalam proses penyusunan strategi selanjutnya. PT Hotel Indonesia Natur sangat familiar dengan iklim kerja pemerintahan yang menjadikannya memiliki nilai tambah untuk memahami kebijakan-kebijakan terkait strategi pemerintah secara global, sehingga dapat lebih awal melihat peluang-peluang saat akan melakukan strategi bisnis. PT Hotel Indonesia Natur sudah eksis sejak puluhan tahun, sehingga dirasa perlu menerapkan diferensiasi pada layanan seluruh properti hotel untuk menangkap pasar milenial serta dapat tetap unggul bersaing dengan pemain baru pada industri perhotelan di Yogyakarta dan di tempat properti hotel tersebut. PT Hotel Indonesia Natur bergerak di sektor pariwisata yang sangat kaya akan beragam inovasi dan pengembangan sehingga kemajuan atau pembaruan di bidang teknologi menjadi sangat vital bagi operasional perusahaan. PT Hotel Indonesia Natur memiliki properti di sejumlah lokasi yang menjadikan destinasi prioritas di Indonesia. Maka lingkungan demografi merupakan sebuah potensi yang wajib untuk dikelola secara maksimal serta dimanfaatkan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.